Semua mata melihat ke depan. Yuk salamnya dijawab. Daun salam, daun suci. Yang jawab salam, semoga segera haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak salamnya semangat dan dengan perasaan. Ibu-ibunya juga semangat, kan? Lihat mereka ya, ibu-ibu yang salamnya semangat, saya doakan bulan ini turun 2 kilo badannya, gitu. Ngejak 2 kilo putus arisan, gitu. Kita ulangi lagi ya, salamnya kan bagus, salamnya kan kompak. Karena kompak, insya Allah pahalanya makin banyak, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, yang lain salamnya semangat, yang ini malah mengopakan sendiri. Dari wajahnya cocok jadi Bupati Sleman nih. Yang sampainya pakai logo NO luar biasa, Ketua MUI Yogyakarta. Yang ini Rektor UGM. Yang ini Guru Besar Psikologi. Sana Menteri Keuangan. Nah, Noval Juragan Cilok Internasional. Punya restoran, hotel di mana-mana ya. Amin, di Pangestoni loh, sama bapak ibunya, sama pin sepuh semuanya. Lomba duduk rapi, anteng-antengan lagi. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulah ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Wonten ngasanipun para bini sepuh, sesepuh, dalam hadis sepuh ingin tansah kemuliaan, tokoh masyarakat, tokoh agama ingkang kula hormati, Bapak Ibu, wali murid, wali santri Madrasah Diniyah Qurrata A'yun, Qurratul Ain wonten Sorasan Bimo. Lho kok Bimo? Niku jeneng kula ya? Bimo martani ngemplak Sleman ingkang tansah kawula dongaaken mugi berkah selalu. Adik-adik yang saya cintai, alhamdulillah tadi pagi jam 2:30 saya sampai Yogyakarta dari Bandung. Kenapa? Karena harus berangkat dari Bandung agar pagi ini bisa jumpa dengan anak-anak dan keluarga besar Madrasah Diniyah Qurrata A'yun yang wanginya ini wangi dan cemerlang air mukanya orang-orang soleh dan soleha. Karena undangannya ngaji, maka saya semangat dibanding undangan-undangan yang lain. Karena kalau mengaji ini kita seperti merasa dalam satu tempat yang paling nyaman. Ibarat ikan mas, ikan itu kalau ada di habitat yang paling baik, tenang, nyaman, lemu-lemu. Ternyata madrasahnya punya kolam renang, bahkan bawah tanah. Ini nanti merupakan sebuah pengalaman belajar yang akan kuat melekat di hati anak-anak,
menebalkan keimanan dan rasa memiliki agamanya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tidak boleh lupa adik-adik, saya gede loh Isan. Semakin gede, semakin besar, kita semuanya pasti makin harus tambah pinter. Pinter apa? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ibu, para bapak, saestu menawi kita ngitang nikmatipun Gusti Allah, mboten saged kita ngitang amargi saking kathahipun nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khususnya ada 4 nikmat yang paling besar. Adik-adik tahu nggak apa nikmat yang paling besar dari Allah? Ada 4 yang bisa dapat hadiah tiket menginap 5 hari di rumah sakit jiwa. Nanti malam bobok dong dan film. Ih, semangat banget wajahnya kayak artis loh. Apa kabar Soimah? Dah tahu. Sudah tahu belum 4 nikmat yang paling besar? Belum tahu? Mau tahu? Kalau mau tahu ya, dikasih informasi. Injih Pak Bu, Nabi Muhammad ngendika bilih akbaru nikmah ba'dal iman wal Islam as-sihhatu wa tulil umru. Nikmat yang paling besar itu adalah iman yang mengguncang kuat di hati, menjadikan kita senang gemar melaksanakan ajaran Islam, kemudian sehat dan umur panjang. Adik-adik sehat? Masih hidup? Yang sudah meninggal angkat tangan. Ini jenazah pemakaman mana? Kok melencer tangan gini? Oh, calon menteri PUPR ya Menteri. Semangat lucu ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 2. Nikmat yang paling besar itu adalah iman. Karena iman seperti mutiara di dalam hati manusia. Iman adalah mutiara di dalam hati manusia yang meyakini Allah Maha Esa, Maha Kuasa. Simbah-simbah kita, orang tua kita mengajarkan kepada kita beriman kepada Allah. Adik-adik agamanya apa? Kalau tes gitu ya anaknya. Kalau imannya kira-kira asli atau palsu? Imannya kuat atau lemah? Jawablah. Siapa pencipta langit? Semangat lu sampai menjawab mikir. Siapa pencipta bumi? Siapa pencipta laut? Pengen piknik mau apa? Gratis mau? Kapan-kapan ya? Sama Pak Dong boleh nanti. Siapa pencipta laut, pencipta angin, pencipta api? Emang siapa Tuhannya? Yakin? Tenang. Wis tawuruh po. Oh, Ustaz Raboso. Dereng, ndung. Waduh, pancen cah Jogja iki saiki nek kon basa krama minimal madya ora patek pinter e. Nah, kalau menika Asri Prihatos kalau dados juri penulisan bahasa Jawa niku banyak guru-guru kita yang masih belum pinter juga. Allah itu ada tidak? Kelihatan tidak? Islam itu aneh
Yang lain beda, Tuhannya kelihatan. Hanya Islam yang Tuhannya nggak kelihatan. Kamu percaya? Kalau mereka kita hormati, kita muliakan dengan keyakinannya, tapi kita punya prinsip Tuhan adalah Allah. Satu, tak beranak, nggak beribu. Adik-adik, Tuhan ada tidak? Kita orang ketinggal apa mboten? Kan nggak kelihatan kami mah. Bagaimana kita percaya? Itu pulang sama perlu toh mas? Waduh, putih, teh, jeruk. Matur nuwun. Nanti saya pilih satu aja, nentek berarti beragas. Rakus perlu saja. Jadi Allah itu ada meskipun tidak kelihatan, kita percaya. Kok percaya? Karena kita tahu dari kehidupan dunia ini banyak tanda-tanda Allah itu ada meskipun nggak kelihatan. Kenapa kita nggak bisa lihat Allah? Karena mata kita lemah. Kenapa lemah? Itu matahari. Lihat 20 detik aja kita nggak kuat. Kenapa? Matanya lemah. Lihat yang jauh, woi kadoan woi. Lihat yang ke depan, woi bantu. Nggak bisa lihat. Lihat yang besar, langitnya besar, ujungnya di mana nggak bisa melihat. Lihat yang dekat banget juga nggak bisa melihat. Yang kecil pakai mikroskop, mata kita lemah. Tapi nanti kita bisa melihat Allah ketika kita berada di surga. Dari surga kita melihat Allah, bukan Allah dalam surga. Emangnya surganya menampung Allah? Dari surga kita melihat Allah. Siapa yang pengen lihat Allah? Siapa yang pengen lihat Nabi Muhammad? Siapa yang pengen ketemu Tante Bidadari? Siapa yang pengen ketemu presiden? Ketemu pocong? Kendel, anak beriman nggak takut ya. Kalau dan pulang ngaji ke sorean, ada pinggir jalan, ada muncul hantu, langsung bilang, hei setan, salam dari Binjai. Kapok, benjol-benjol pulang-pulang ketemu anak madrasah. Tepuk anak tepuk anak soleh. Musik kok rene nabrak aku no sitane. Awas ya, semangat. Tepuk satu. Siapa yang serius pengen jadi anak soleh, tumbuh sebagai anak soleh, remaja yang soleh, pemuda yang soleh, dekat dengan tempat ibadah, dekat dengan Al-Quran, nanti jadi orang-orang yang hebat, orang soleh, orang bertakwa. Siapa yang pengen jadi orang soleh, orang takwa, orang kaya, orang hebat, orang gila? Oe meneh. Oh, calon Pak Dukuh nih. Baik, kalau begitu bilang amin mumpung ada orang tuanya. Saya doakan kalian sekeluarga masuk surga. Saya doakan bapaknya rezekinya lancar, rezekinya banyak. Saya doakan ibunya nggak suka marah-marah lagi. Tante. Jadi kamu suka diomelin ibu? Siapa yang suka diomelin ibu? Boleh. Ketoknya antang itu galak. Siapa yang bapaknya juga sering dimarahin ibu? Itu galak apa? Berarti madrasah ummahat ada nanti. Dengan galak-galak. Tepuk satu, oh my god. Tepuk dua. Semoga keluarga kita bahagia, amin. Dicintai Allah, banyak rezekinya,
serumah, sedunia, sesurga. Amin ya robbal alamin. Jadi Allah itu ada meskipun tidak kelihatan. Iman itu kunci masuk surga. Miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci surga adalah kalimat tiada Tuhan, tiada sembahan selain Allah. Kok ada nggak kelihatan? Buktinya apa? Ibu-ibu kalau bantu nggih menanamkan iman pada anak-anak. Terus apa Bu? Halo? Terus itu sah? Ini ibu itu malah mandang saya. Kenapa tuh Bu memandang saya? Bukan GR, ini bini konsentrasi, kagum apa jijik tuh Bu? Napa kemana untuk lain teh? Oke, sadangunipun kula matur amargi sampun wonten unjuan saudara, semoga saged dipun rabi kanthi kamardikane panggalih. Ibu jangan lupa doa makan ya Bu ya. Doa makan gimana? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Doa apa ini? Laras ta Bu? Betul apa salah? Betul woy. Betul. Kelimangan yang WC. Gak boleh makan sambil jijik ya. Nah, sambil makan nikmati konsumsinya ya, sing mangan ben mangan, sing ngomong ben. Kepada ibu-ibu yang snacknya nggak dimakan, nanti snacknya boleh dibawa pulang seperti biasanya. Karena saya paham Pak, di antara manfaat kerudung untuk budeli, snack itu pun umum di mana-mana ya. Anak yang gowo, garwani ngastor, ibunya tidak bawa. Makanya kalau pengajian kudunya gede-gede nih. Itu kelihatan modusnya. Itu halal kok berkah. Berkah lumeber saking ngasanipun Allah kanthi lantaran Yai Nasruddin keluarga besar Madrasah Diniyah punika. Adik-adik bernafas pakai apa? Ya iyalah masa pakai kuda. Yang kita hirup apa namanya? Udara. Udara ada tidak? Ketok boten. Udara ada tidak kelihatan ciptaan Allah. Orang hidup, orang mati hilang apanya? Nyawa itu ada tidak? Ketok boten nyawane? Nyawa ada tidak kelihatan ciptaan Allah. Iki dino apa? Dino Ahad minggu ana ora? Ketok ora minggune. Hari, waktu ada tidak kelihatan ciptaan Allah. Sapa sing tau mentut? Apa warna mentut? Orang hijau, kowe kakek Febri. Nek coklat bukan mentut, namanya EO. Nek kuning ebret-ebret. Kentut itu ada, tidak kelihatan ciptaan. Kentut itu gas ada, tidak kelihatan ciptaan Allah. Apalagi Allah kecil, kalau hanya nggak kelihatan. Tapi Allah hanya mau dilihat oleh orang yang soleh dari surga. Yang tidak soleh, apalagi nggak beriman, tidak boleh melihat Allah, tempatnya bukan di surga. Siapa yang serius pengen masuk surga? Alhamdulillah, kita sudah punya iman. Terima kasih pada ayah bunda kita, kakek nenek kita yang mengajarkan keimanan pada Allah Ta'ala. Terus kalau sudah beriman, kita bisa melaksanakan ajaran Islam. Adik-adik agamanya apa? Yakin? Tenang? Orang apa sih? Orang gedebus? Ustaz itu tak tes. Wahidun Isnaini Alafatun Arba'atun. Ibu apa? Kalau kalian lari nggih, itu ditenangkan dulu, fokus dulu. Agamamu, Tuhanmu, nabimu, kitabmu, agamamu, kiblatmu, Ka'bah, temanmu, muslim, musuhmu,
Ya betul setan, tapi jangan nunjuk saya. Loh. Sengit aku. Diulang, tapi jangan nunjuk. Wahidun isnaini alatatun arbaatun, agamamu, Tuhanmu, nabimu, kitabmu, Al-Quran, agamamu, kiblatmu, temanmu. Temanmu setan? Muslim atau setan? Keliru. Temanmu muslim, musuhmu. Setan itu ada enggak? Setan itu cakep apa jelek? Wangi atau bau? Pintar atau bodoh? Setan di gunung ada enggak? Di hutan ada enggak? Di kampung ini ada? Di sini ada? Buktikan sedang duduk atau berdiri? Berdiri. Berdirinya depan atau belakang? Orang itu semua. Setannya itu katanya warna apa? Bajunya baju apa? Gue peci orang. Tangannya kelopo. Wow. Naiki menyek naiki. Wow. Kak terima aku. Jadi setannya berdiri. Kata Iren toh, lambi bate mesti apa? Bacinan, nyekol mik. Aku dong. Aku kutuk kalian semua jadi orang kaya. Ibu guyu ayo sama Ustaz di selang. Tepuk satu. Tepuk sambil teriak hu. Tepuk satu. Hu aja tahu. Tepuk satu. Hu. Tepuk satu. Hu. Tepuk dua. Pak gugup. Tepuk dua. Hu. Hu. Tepuk dua. Dengan iman Islam yang kuat di hati, Allah memandang hati kita yang penuh iman, perbuatan Islami kita akhlaknya mulia. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa samikum walakinallahu yanzuru ila amalikum. Allah lihat hati dan amal perbuatan, bukan fisik dan pakaian kita. Alhamdulillah rabbil alamin. Hadirin wal hadirat, boten supen sholawat dan salam kita aturaken boten ngasanipun dalam Allah supados Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tansah ditambah tinambah kamulyanipun, gajanipun lan celakipun datang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Yuk sama-sama. Sholatullah ala Rasulillah. Stop. Mas, lempar-lemparan bunga ganggu nggak kira-kira? Dia bilang hu, 1, 2, 3. Tolong bantu dikumpulkan bunganya, tidak dilempar-lempar. Ya? Pak Haji, duduk Pak Haji. Setelah itu kita sunat ya. Jangan lempar-lempar ya. Ya ulangi. Sholatullah ala sholatullah ala yasin. Wong Islam kira bakal lebih swarga lho. Betul apa salah? Ada yang bilang
bilang gini, wong Islam kira bakal tembus swarga mergo Nabi Muhammad we njaluk disolawatke, njaluk dongake, berarti Nabi Muhammad gak dijamin ke surga, apalagi pengikutnya. Belum tahu dia nggak tahu arti solawat. Solawat itu artinya yang pertama adalah kita berdoa. Loh, betul kan? Iya, kita doakan Nabi, tapi Nabi Muhammad dijamin masuk surga. Kita mendoakan karena cinta caranya kepada Nabi Muhammad agar apa? Nabi Muhammad yang sudah pasti masuk surga ditambah hadiahnya, ditambah derajat mulianya, tambah disayang oleh Allah. Jadi kita karena saya mendoakan tambah terus karena cinta kita kepada Nabi Muhammad. Yang kedua, sholawat artinya apa? Artinya penghormatan. Kenapa dihormati? Karena Nabi Muhammad adalah yang paling dihormati. Pinter-pinteran, adik laki perempuan, ya. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh. Laki perempuan pinter mana? Tes. Allah itu Al-Khaliq, Maha Pencipta. Yang diciptakan namanya makhluk. Makhluk ada dua. Bagus yang mana? Benda hidup sama benda mati. Bagus yang mana? Pintar wedok-wedok. Laki-laki semangat. Benda hidup ada dua. Yang berakal dan tidak punya akal. Bagus yang mana? Semangat yang perempuan. 2-0 menang yang perempuan. Yang berakal ada dua, yang Islam dan yang kafir. Bagus yang mana? Masih menang yang perempuan. Nah, cuma 3 yang semangat, banyak nggak kompak kok. Yang Islam ada dua, yang soleh dan yang biasa. Bagus yang mana? Semangat yang laki-laki. Yang soleh ada dua, solehnya orang biasa dan solehnya para nabi. Bagus mana? Seimbang. Nabi itu ada dua, nabi yang biasa dan nabi yang jadi rasul. Saya pun ibu. Rasul itu ada dua, rasul yang biasa dan yang ulul asmi. Hebat mana? Ulul asmi ada 5. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Dari 5 ini ada yang ulul asmi biasa dan yang uswatun hasanah. Bagus yang mana? Uswatun hasanah ada 2, Ibrahim dan Nabi Muhammad. Bagus yang mana? Nabi Muhammad. Maka kita sholawat, kita memberikan penghormatan karena Nabi Muhammad makhluk yang paling mulia dari 8 tingkatan makhluk Allah. Maka ia layak untuk disolawatin, dimuliakan dengan doa-doa kita. Alhamdulillah. Jadi solawatan bukan sembarangan amal ibadah, tapi adalah sebuah kemuliaan dan amal perintah Allah SWT. Tepuk 1, tepuk 2, tes. Pak Haji Nova, disebut nama Nabi Muhammad spontan sallallahu alaihi wasallam pakai perasaan. Saya kangen banget. Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ismail, Nabi Syu'aib, Pak Bimo. Wassalam dia. Oh, malah dongake mati. Awas yang bilang wassalam ya, saya nggak terima, tenang. Nanti malam saya masuk rumah kamu, saya akan berubah jadi pocong warna pink. Aku takut deh kalian. Saya masuk kamarmu berubah jadi pocong warna pink, gambar LOL. Pocong unyu ya. Hai, nggak mau. Tepuk 1, tepuk 2. Mujudaken setunggal kanugrahan kula saged sowan malih wonten ing dusun Sorasan. Nek pangapunten boten dereng saged asring sowan Sorasan amargi kesibukan wonten pendamelan nggih.
Adik-adik, di situ ada rumah yang kosong tahu? Itu rumah Kak Bimo. Cuma belum ditempati, besok doakan ya, segera ditempati, dibersihkan rumput-rumputnya. Takut nggak lewat situ? Nggak takut, karena anak beriman malah ditakuti oleh setan. Alhamdulillah, tenang, nyaman, karena iman di hati kita semuanya. Besok kalau sudah jadi, boleh main di sana, karena kan dikasih banyak mainan. Setuju? Itu rumah siapa? Rumahnya Bu Rina gitu ya. Di sini itu istrinya Pak Bimo. Bimo artinya bibir mo. Oh malah bunuh diri aku. Masa bibir monyong? Bukan, sanes. Bimo itu artinya bibir model. Ingat ya. Bimo itu artinya bibir mo. Bibir monyet. Bimo itu bibir model. Percaya nggak kalian kalau saya ini bibir model? Ibu-ibu, bapak, pindah terus boten mari klorumin nika model. Percaya nggak mas? Bapak sama ibu-ibu. Lo ngerti apa? Ibu-ibu, rumin menika kalau umur kira-kira 19 tahun pernah jadi model. Bener mas? Model dalam acara pelatihan perawatan jenazah. Jelas sih bang? Ada, saya disuruh tidur dikasih kain, jebol model jadi pocong. Dibungkus. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tadi kalau ada ibu yang bilang, penceramahnya Kak Bimo wajahnya kayak artis Korea, betul salah? Semi tahu lah ini. Nah emosi wae. Tolong jujur, nggak boleh bohong. Bohong itu dosa tau. Kak Bimo wajahnya kayak artis Korea nggak? Putih nggak? Glowing? Manis wes? Ganteng? Imut? Imut itu ireng mutlak. Wajahnya pede nggak? Pede itu kota dedet maksudnya. Kak Bimo sama Taehyung cakep siapa? Sama Raffi Ahmad cakep siapa? Sama Jimin cakep siapa? Sama Lee Min Ho cakep siapa? Ibu dia ngerti. Lee Min Ho sopo yang ngerti? Kurang gaul sih. Kak Bimo sama Bayu Wong cakep siapa? Sama Vero Bramastia cakep siapa? Kak Bimo sama sapi cakep siapa? Sama kambing cakep siapa? Terus ya kalah. Semoga wajah saya tidak mengganggu kesehatan Anda. Alah banget dong berarti. Apa? Woi panas deh. Sini maju taruh ya sini. Mau dibilang masyarakat wajib. Dapur satu. Pak Bimo arep matur kanggo Pak Ibumu ya oleh lomba anten-antenan. Kita ini mendoakan, berharap sungguh-sungguh punya putri yang soleh dan solehah. Bapak-bapak sampun preso mak ngrikon soleh menika napa? Ibu-ibu, ini ibu yang jilbabnya warna merah, saya doakan semoga bulan ini jilbabnya lunas ibu nggih. Amin. Mudah banget. Anteng-antengan. Soleh menika saking basa Arab tembungipun. Maknanipun soleh menika sae ingkang lengkap, komplit, perfect, nggih, sempurna. Mutakami. Baik yang sempurna. Dalam Al-Quran ada beberapa kata yang mirip artinya baik utawi sae. Napa menika? Khair sae, thayyib sae, hasan sae, makruf sae, bir sae.
gangsal tembung, gangsal ukara ingkang manipun sami nggih punika sae. Terus soleh piyambak, ternyata kata soleh ini ciri-cirinya ada 5: khair, thayyib, hasan, makruf, dan bir tadi. Anak-anak kita di madrasah mereka tadarus mendapatkan tadris pelajaran agar menjadi anak-anak yang soleh-solehah. Kalau anak TPA ngaten menika madrasah, yang tahu hanya anak soleh itu gimana sih? Rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam dihormati, tidak saya mati. Yes, cirinya 5 itu. Halo Bu. Halo. Jadi Pak, monggo kita bundeli menikah kemauan. Madrasah ini menghantarkan cita-cita kita mewujudkan anak soleh-soleh. Yang pertama, ciri anak soleh adalah khair. Khair itu artinya baik, baik yang terpilih, baik yang dimilih. Contohnya adalah besok di surga. Seribu orang ingin masuk surga, 999 ke neraka, yang 1 masuk surga. Yang terbaik terpilih itu tentu kita yang beriman, yang wajahnya cerah karena wudhu, mulutnya harum karena puasa, matanya binar karena baca Al-Quran. Itu orang-orang yang terpilih. Yang lain mungkin tidak beriman, tempatnya bukan di surga. Assalamualaikum tibatun fathuruha khalidin. Masuklah surga berbondong-bondong. Mengalahkan 999 saingannya itu kita orang-orang soleh. Ngaji ora? Sholat ora? Besok masuk surga, amin ya Bapak. Jangan putus. Kalau di kelas ada yang ranking 1, ranking 2, 3, kalau ukurannya ranking, maka yang ranking itu, yang juara itu namanya khair, terpilih. Orang mau menikah melakukan sholat istikharah. Sholat berkata khair menentukan pilihan. Dagang ada masalah khiyar. Jadi orang soleh itu pasti prestatif, unggul. Jangan ada lagi pertanyaan pengen dia anak soleh ra pinter, apa sing pinter yang ra soleh. Selain itu tapi pun salah pertanyaannya, karena pinter berprestasi itu ciri kesolehan. Kalau belum berprestasi, belum atau kurang soleh. Jangan dengan cara bertanya yang salah. Nah, di kelas jago masing-masing. Ada yang juara matematika, IPA, ada yang jago bahasa, ada yang jago olahraga. Semuanya unggul pada bidang masing-masing. Mumtaz, excellent. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 2. Tadi masih yang baca Quran mau menikah. Calonnya ada 5. 1 dari Papua, 2 Zimbabwe, 3 Senegal, 4 Papua Nugini, ini Ethiopia. Kok yang kabeh senangannya sing imut yang mutlak. Tepuk 1. Maka sholat istikharah, Allahu Akbar, minta ilmunya Allah, pilihkan yang terbaik. Maka kemudian menikah dengan istri pilihannya, perempuan Indo, bapaknya Netherlands, ibunya Brosot. Indo. Itu namanya istikharah, memilih dengan pilihan Allah, terbaik, lebih baik. Khairun nas awfamin nas, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Yang terbaik adalah yang paling banyak manfaatnya. Yang terbaik di antara kalian yang belajar Quran, mengajarkannya, lalu mengajarkannya. Itu namanya khair, terbaik. Yang kedua namanya adalah thayyib. Napa thayyib Bu artinya? Baik. Baik yang bagaimana? Thayyib artinya 3 tahun nggak pulang-pulang. Oh, Bang thayyib niku Pak. Tak tanggung jawab sebenarnya, malah nggak thayyib. Thayyib itu artinya berkualitas.
akalnya, emosi hati perasaannya, ruhiyah spiritualnya, semangat hidupnya. Ini namanya intelektual intelligence, emotional intelligence, ada spiritual intelligence, ada adversity intelligence. Kecerdasan yang ada semuanya dioptimalkan, namanya toyib. IQ, EQ, AQ, SQ, dan QQ. Resol QQ mas. Wama adraka ma QQ? Ada nggak judi selama sini ada? Nggak ada. Masa judi? Monggo kita pikir kali mau basmalah saran. Bismillahirrahmanirrahim. Dari mulai subhanallah, 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 subhanallah. Menang alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang nggak ada. Masa judi Islami. Tepuk satu. Adik-adik, orang judi itu halal apa haram? Makanannya halal apa haram? Makanannya bikin semangat berbuat dosa atau kebaikan? Dosa. 40 hari kita nggak terima amal perbuatan ibadah kita. Na'udzubillah min. Ciri yang kedua adalah toyib berkualitas. Ini kita titipkan di madrasah sekolah yang terbaik agar berkualitas. Di samping yang paling penting keluarga kita sendiri. Yang ketiga namanya adalah Hasan. Apa Hasan? Baik. Baik yang apa? Baik yang indah. Berangkat sekolah ke PPA. You are beautiful, beautiful. Kamu cantik-cantik dari kuburan. Pakainya indah, wajahnya cantik, menarik, kata-katanya santun. Itu namanya adalah Hasan indah. Ibu-ibu pengawasan wonten madrasah muharramat tindak ke sini, jilbabe abang, rokok hijau, klambi kuning. Niku jenenge norak mugoladoh. Ora indah, indah niku artinya adalah Hasan. Misalnya dengar azan di masjid UGM. Azan di masjid Sleman. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan di kampung saya beda banget. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sing adan jenenge Mbah Harto. Suarane serak-serak kemerusak. Saure saya mau saya godhong pring paling. Yang sah adanya berpahala, tapi si kurungu pegelinu. Salah yang muda sih, nggak ada, ya malah pada main gadget, Mobile Legends, PUBG ya. Kayak malah yang sepuh-sepuh terpaksa azan. Tepuk satu, tepuk dua. Pintar kesenian. Islam hadir tidak anti kesenian kebudayaan. Islam hadir justru mengangkat martabat kebudayaan kesenian, karena Islam meluruskan kesenian agar tidak jahiliyah. Boleh berkesenian ditata dengan agama jadi bermakna dan lebih indah di sisi manusia dan dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kono ning klambine diatur, orang nganggo mabuk, orang kesurupan, boleh lakukan yang baik-baik saja gitu ya. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk dua. Yang keempat, khair terbaik, toyib berkualitas, Hasan indah, nyanyinya bagus, musiknya keren. Yang keempat adalah ma'ruf. Ma'ruf itu apa anak soleh? Ma'ruf itu artinya bermanfaat, baik yang bermanfaat. Melu kerja bakti rondo, tilik wong loro, bikin rumah sakit, panti asuhan, sekolah, bikin madrasah, membantu orang kesusahan, menumpas riba yang ada di masyarakat, mencegah orang-orang miskin, membantu dengan beasiswa. Itu namanya ma'ruf, migunani tumraping liyan. Itu ma'ruf, 1/4 dari kesolehan. Yang terakhir adalah bir.
Bir itu artinya taat, tunduk, berbakti, akhlak mulia, ya. Al-biru husnul khuluq. Kebaikan itu adalah berbakti pada orang tua. Kemudian al-biru mamitaqwa, orang yang baik itu orang yang bertakwa. Tepuk satu, tepuk dua. Siapa yang bisa menyebutkan 5 tadi, ayo. Mana nih? Anteng. Diberikan untuk yang paling anteng. Rame. Saya tuh anteng. Ibunya melu anteng. Nah, semangat banget maju dewa hadiah sini. Maju semangat kamu ya, ketawa semangat ini. Tawar semangat sini ya, maju dewa hadiah. Paling semangat. Rongel wae. Lumayan gue kecil lagi kan. Gelem orang. Dengarkan ciri soleh, khair, thayyib, ma'ruf, hasan, dan bir. Sekarang gini aja. Dengarkan baik-baik tentang peristiwa apa yang ada di bulan Muharram. Ya, oke. Jangan. Tuh benangkan. Biasanya Pak Nasruddin, ibu dan guru-guru itu setiap hari ekstra ya, mulang sambil atletik. Saya bro banyak gerak, bahasa Arabnya ausil. Orang ngaji malah pada tawaf, ada yang sa'i, lempar jumroh, Isra Mi'raj. Anak isopo, ya anakmu bro. Tapi guru-gurunya sabar karena mereka termasuk khairukum man Al-Quran wa alamahu. Diberi Allah kesabaran ya, kematangan. Semoga guru-guru kita semuanya menjadi ahli surga, diridhoi Allah, yang belum menikah segera jodohnya, kemudian hidupnya dalam kebaikan. Amin. Peristiwa apa saja yang terjadi di bulan Muharram? Nabi Adam selamat, diterima taubat. Nabi Nuh selamat dari banjir besar. Nabi Ibrahim selamat dari kobaran api. Nabi Musa selamat dari pembunuhan. Isa diselamatkan dari pembantaian. Nabi Muhammad hijrah ke kota Yathrib, Madinah. Saya ulang, ada peristiwa penting di bulan Muharram. Nabi Adam selamat, diterima taubat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Diterima di bulan Muharram. Tindak ke Jazirah Arab mencari istrinya. Hawa. 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 Pada tanggal 9 Zulhijjah di padang Arafah jumpa mereka. Akhirnya mereka berpelukan, ketemu di padang Arafah, tapi diampuninya. Taubat Adam itu di bulan Muharram. Lalu Nabi Nuh banjir besar. Suara apa ini? Suara apa? Sopo sing ibune sekuat gajah. Ibunya sekuat gajah. Ya nggak apa-apa, berarti taf tangguh. Bukan sebesar gajah loh bu.
Sekuat gajah, mulai nesu. Emosi deh Ustaz. Suara apa namanya? Jangan nunjuk. Ini apa lagi ya? Suara apa namanya? Betul, suara serigala Adine Sri Wahyuni. Ini suara apa lagi? Iya, itu suaranya bulurah tempat air iking ya. Kalau ini suara apa lagi? Ya, tukang cilok kecantol helikopter. Ya. Isi pengajian campur angin. Kadang minggah, kadang kesepuan, tapi harus banyak ke anak-anak karena mereka nggak bisa lama untuk duduk tenang konsentrasi ya. Harus selang-seling. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 2. 150 hari Nabi Nuh terombang-ambing di lautan dan banjir bah, kemudian mendarat di sebuah puncak pegunungan namanya Al-Judi di Arab, Turki. Siapa yang pengen ke Turki? Pak Bimo sudah 2 kali ke Turki, bagus banget tempatnya ya. Meskipun bagus, tetap harus pulang ke Indonesia karena cinta tanah air Indonesia. Tepuk 1 lagi Ibrahim. Keluar dari api dibakar 40 hari. Keluar tanpa cacat, bajunya tak terbakar, rambutnya pun tak ada yang hangus, wajahnya tetap cakep dan keren. Yuk, tepuk tangan biar semangat yuk. 1, 2, 3. Bukti kemenangan Iman Ibrahim. Tepuk tangannya nggak semangat, tepuk tangan sambil teriak. Ya, 1, 2, 3. Tidurnya saya melu-melu ngomong yang dulu kan, malah duduk dewe-dewe. Insaf, sumur lah dewe ini. Waduh. Ketawanya gue ini beda, kelainan ketawanya. Spesialisnya. Perayanya. Tepuk 1. Baru ya, perhatikan ya, baru 3 ya. Nabi Musa selamat dari pengejaran Fir'aun. Nabi Musa. Iya sahabatku. Depan kita laut merah Nabi. Depan kita laut merah luas. Kita sudah kelahan. 600.000 Bani Israel ini dalam keadaan ketakutan. Di belakang sana lihat. Muncullah debu mengepul dari jutaan pasukan Fir'aun yang mendekat. Terus. Fir'aun datang. 600.000 pengungsi itu tak ada apa-apanya dibanding jutaan tentara kita. Fir'aun di lautan. Fir'aun dengan kepala kali sangat banyak. Panglima, majulah. Panglimanya datang. Panglimanya Fir'aun orangnya menakutkan, tinggi besar, suaranya lantang menggelegar. Iya, keluarkan pedang. Perintahkan maju. Pasukan maju. Jebul bintang. A'udzubillahi min dzalik. Alhamdulillah, besok pagi acara pertemuan LGBTQ ASEAN di Jakarta dibatalkan. Alhamdulillah. Wong kok kampanye lesbian, gay, biseksual, transgender ya, malah queer, penyuka semua jenis kelamin. Naudzubillahi min dzalik. Ini tantangan kita
sekarang banyak tersebar luas kampanye, provokasi dan ajakan untuk menyimpang fitrah. Wong lanang seneng wong lanang, wedok seneng wong wedok, malah campur dengan binatang juga ada, kepada anak kecil juga ada. Naudzubillah ini. Semoga keluarga kita semua selamat dari fitnah akhir zaman seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Belum nanti muncul yang lain-lain aneh-aneh, malah ada aliran sesat, ada Ma'had Al-Zaitun dan bagaimana rupa yang lainnya yang bikin kita itu merasa susah, sedih, prihatin. Umat Islam kita kondisinya sekarang banyak ujian, nggih Pak nggih. Mugi-mugi keluarga ageng muslim wonten warasan sedanipun dengan selamat lan berkah. Amin ya rabbal alamin. Cucu-cucu kita selamat jadi orang yang soleh-solehah insya Allah. Maju. Pasukannya ada yang menggunakan pedang. Pedang sapi. Teng teng teng. Ada yang menggunakan apa namanya? Panahnya nancep gerobak mie ayam. Latihan sembrono toh. Ada yang menggunakan apa namanya? Tombaknya nancep pintu WC. Sing mesake, sing lagi ning jero WC. Akhirnya pasukannya oleh Nabi Musa Allah izinkan pukulkan tongkat kedua kalinya. Wow, lautnya muncul kembali. Tuan Raja Fir'aun Ada apa? celaka. Celaka gimana? Mereka sampai sana. Air lautnya yang kanan ke kiri, Terus? air kiri ke kanan, Terus? airnya ketemu, Terus? salim. Ya tenggelam lah. Tenggelam? Aduh cilok ini bang. Akhirnya musnah pasukan Fir'aun yang jumlahnya jutaan itu tenggelam di Laut Merah. Alhamdulillah Musa yang perkasa, pengikutnya yang cerdas-cerdas tapi takut penakut itu tidak bisa selesaikan masalah. Allah yang memenangkan perjuangan mereka. Alhamdulillah Rabbil alamin. Nabi Isa mau ditangkap, selamat, diangkat Allah ke langit 2. Kemudian Nabi Muhammad dari rumah yang dikepung menuju Jabal Hur, kemudian menuju ke Mekah, menuju ke Madinah bersama Abu Bakar, dipandu oleh Abdullah bin Uraikid sampai selama di kota Madinah. Ya Rasul. Min baniyatil wada. Nabi Muhammad. Wajib syukur alaina mad'a lillahi da. Ini penceramah yang geragas banget. Kayak buta yang bikin diharapkan. Telepon 1, telepon 2. Siap-siap sebutkan peristiwa apa saja yang terjadi selama di bulan Muharram yang mulia. Ada 4 bulan suci: Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan bulan Rajab. Saya ulang kembali ya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Ada 4 bulan suci dan bulan Muharram termasuk bulan suci dalam Al-Quran. Ada peristiwa Nabi ini begini, Nabi itu begitu, Nabi yang lain beda lagi ceritanya. Peristiwa apa saja yang bisa beda? Bisa yakin? Minimal 4 bisa? Maju? Maju ya, terus belok kali, WC sebelah sana dulu. Silakan sebutkan. Wah iki apa? Tahu ganjel tahu.
Nih, peristiwa apa saja yang kamu ketahui di bulan Muharram sehingga Allah muliakannya? Nabi Ibrahim selamat dari pembakaran. Nabi Harun diterima taubatnya. Dan Nabi Musa terhindar dari kejaran Firaun. Nabi Muhammad hijrah ke Yasrib. Ya, bapakmu lepas dari kejaran polisi. Sambil sing. Sini, Noval ya, Noval. Jangan merah, jangan masak merah. Sampai dulu mau ngerasuk di. Alim ya. Kembali. Silahkan kembali ke tempat semula dan jangan ganggu yang masih hidup ya. Ya. Semangat ulme. Kedua lain. Lalu teruskan lagu berikut ini. Muharram momentum hijrah dari yang malas jadi rajin, dari yang bodoh jadi pintar, dari banyak dosa berubah jadi banyak pahala. Siapa yang ingin berubah lebih baik? Bareng-bareng jawab. Tahun baru, alhamdulillah, madrasah maju, santrinya banyak prestasi. Ayo, baju baru, bertambah ilmu, bertambah iman, tambah amal soleh. Nah, baju baru, ada yang meninggal. Astagfirullah. Alhamdulillah. Oleh keduaan ya, itu sedekah dari keluarga atas nama orang yang meninggal ya. Itu kearifan lokal Indonesia ya. Innalil lah, ada yang meninggal berbuat dosa. Astagfirullah. Jika berjanji insya Allah. Ulangi, perempuan laki-laki mana? Baju baru, dapat hadiah, berbuat salah, nemu duit. Ini dari sopo? Oh, duitan. Astagfirullah, ambil uangnya, nanya Siapa sing kelangan duit? alah kasorasan. Saya bilang duitnya piro? 1 juta? Untuk 500 sok. Baju baru, guru-guru hebat, Ustadz amanah, jadi orang soleh, hidupnya mulia, diridhoi Allah. Saya masih penasaran, kok kayaknya laki-lakinya lebih semangat dari perempuan. Tes, pinter laki-laki atau perempuan. Teruskan ya, berpacu dalam kalam ilahi. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Stop. 100 buat laki-lakinya sempurna. Perempuan bisa nggak? Berani? Teruskan, berpacu dalam kalam ilahi. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Oh, ngomong aja nggak bisa bilang bos. Tinggal dong. Ternyata pintar yang laki-laki. Teruskan laki-lakinya ya. Inna
a'tainakal kautsar. Buat laki-laki. Padahal soalnya justru 30. Oh, betul kan ya? Anak Kak Bimo yang hafiz Quran baru 1 ya. 2-0 menang yang laki-laki. Perempuan ya, padahal kalian just 30 kan? Paling tinggi loh itu soalnya. Perempuan ya. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Terakhir yang laki-laki kalau saya qul huwallahu ahad. Sekarang yang perempuan. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Kenyataannya, faktanya menang yang laki atau perempuan? Yang bodoh laki-laki atau perempuan? Kalah, sing bodoh ustadnya. Ustadnya bodoh pilih soal. Kalau gini soalnya, ustadnya pintar atau bodoh? Maafin salah saya, salam dari Binjai. Udah, sekarang soalnya barang-barang aja ya, terusin ya. Telah ku yakini tiada ragu lagi dalam kehidupan, yang paling benar, yang paling adil dari semua citra kebenaran, cita-cita dan keadilan. Aku bangga jadi anak Islam. Terusin. Nih ya. Terima kasih wahai ustazku, terima kasih ya ustazahku. Bisa? Ya bareng-bareng ya. Dengarkanlah di sepanjang bersyukur semua. Kowe kerep nonton YouTube. HP ini sopo? Ini bapakmu. Iya. Al-Fatihatul Baqarah, Ali Imran, Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, Taubah, Yunus, Hud, Yusuf, Ar-Ra'd, Ibrahim, Al-Hijr, An-Nahl, Bani Israil. Bisa lagunya? Diputusin pacarmu. No comment. Ustadzmu Pak Nasruddin, bukan Bunda Korla. Enak aja ya. Tegak menjulang di sana, gagah menara masjidku, masjid yang indah dan megah. Aku cinta kepadamu. Bisa? Bisa. Wong gampang ya bisa. Bisa. Wong kong ini tak kita. Apa? Kalian mencintaiku, Besti? Terima kasih. Sarangeo. Jijik kan, mau muntah kan? Coba letakkan tangan di dada. Dengarkan suara saya. Aku harus sehat. Aku harus pintar. Aku harus soleh. Aku harus juara. Aku harus ke surga.
laki-lakinya cemen salah semangat. Aku. Anti. Malas. Aku. Anti. Bully. Aku. Anti. Rusuh. Aku. Anti. Narkoba. Overdosis. Mbahmu main TikTok. Dah, kamu yang semangat 5.000. Ini. Yang semangat 5.000. Maju, hadiahnya mau enggak? Ye. Ya, bapak kaget aku ingin gunakan setan, hitam, dan masalah konggo diri kok ya. Bapak ibu semuanya, hari semakin siang, kok saya semakin gemeter ya kelelahan mungkin ya. Ada salah dan kurang mau dimaafkan. Yang terakhir pesan dari Ibu Bupati Sleman untuk warga Sorasan khususnya bahwa hari ini tanggal 16 Juli 2023 pesan beliau sholat duhurnya tetap 4 rakaat. Gak ada perubahan. Salah kurang lebih mau dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembalikan kepada pembawa acara kita, Nagita Suafina. Boleh minta foto dulu sama anak santri Pak di depan? Boleh. Masnya kalau mau foto di. Oke, sudah dapat gambar yang bagus. Oke. Yang mau salim boleh salim.